Shalom sahabat inspirasi yang kasih Tuhan. Senang kita bisa bertemu kembali dalam inspirasi hari ini. Nats yang kita ambil di kitab Ibrani 10 ayat 23, 24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang dalam pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan, pada tanggal 28 dan 29 Oktober lalu, gereja kita ada kelas yang diadakan oleh Pak Pendeta Rabono, Bapak Pendeta Benaya, dan Bapak Pendeta Nefri Christopher Benyamin MTH yang bekerjasama dengan STT Abdiel untuk mengajarkan kita tentang pelatihan pengkhotbah awam. Kelas berlangsung sangat menarik dan materi pun di-share di WA grup kita semuanya untuk bisa dipelajari dan dibaca ulang. Kami semua sangat terberkati dengan adanya kelas ini. Hal ini ditanggapi dengan baik oleh gembala kita sebagai sesuatu yang perlu diajarkan kepada jemaat agar ada pemahaman yang benar tentang Alkitab. Maka Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Gunawan Susanto, meresponi dengan melanjutkan studi dengan tema pelatihan memahami Alkitab atau pendalaman Alkitab. Kami pun mulai ada kelas di ruang Yohanes di tanggal 5 November jam 6 sore. Ada 14 jiwa yang hadir pada waktu itu. Kita pun merasa haus dan lapar akan firman Tuhan, sehingga kelas berjalan dengan baik dan ada ruang interaksi atau bertanya tentang seputar materi yang diajarkan. Sahabat inspirasi pun perlu mengetahui juga tentang materi yang diajarkan, di antaranya sebagai berikut. Kata Alkitab dari bahasa Arab yang artinya the book. Alkitab adalah firman Tuhan yang sudah dikanonisasi oleh pendahulu kita sebagai kitab suci yang berisi penyataan Allah untuk menyelamatkan umatnya. Adapun Alkitab terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama adalah 5 kitab pertama atau Taurat yang terkumpul dalam Pentateuch atau Torah. Juga ada 12 kitab sejarah yang menceritakan sejarah bangsa Israel sejak penaklukan Kanaan sampai pembuangan ke Babilonia. Ada 5 kitab puisi dan hikmat yang beragam bentuknya, dan ada 17 kitab nubuat atau para nabi. Jadi kitab Perjanjian Lama ada 39 kitab. Sedangkan Perjanjian Baru ada 4 kitab Injil, ada 1 kitab sejarah apostolik, ada 21 surat-surat, dan ada 1 kitab apokaliptik atau penyingkapan. Jadi Perjanjian Baru ada 27 kitab. Jadi total kitab Injil berisi 66 kitab. Seperti halnya gereja kita sudah mengadakan kelas pelatihan memahami Alkitab untuk sedikit mengenal tentang pendalaman Alkitab. Hal ini ternyata mengikuti ajaran Rasul Paulus yang telah membuka kelas bagi jemaat di Ibrani yang mengajarkan agar umat hidupnya berpegang pada janji Tuhan yang telah menyelamatkan umatnya dengan pengorbanannya di kayu salib yang telah menebus dosa dan kesalahan mereka. Adapun Rasul Paulus mengajarkan mengapa kita berani menghampiri tahta Allah. Ada 3 alasan yang disampaikan, yaitu di ayat 19. Karena darah Yesus yang telah menebus dosa kita, maka kita dengan penuh keberanian masuk ke dalam tempat kekudusan atau menghampiri tahtanya. Dan ayat 20 berkata, karena Yesus sudah membuka tabir baru untuk kita bertemu dengan Allah sendiri. Dan ayat 21 mengatakan, karena Tuhan Yesus adalah imam besar kita. Jadi dengan ketiga alasan di atas, maka yang mana kita telah diperdamaikan dengan Allah kembali, maka dengan yakin dan keteguhan hati Rasul Paulus mengajarkan agar kita melakukan hal-hal sebagai berikut.
Yang pertama di ayat 23, kita teguh tentang pengharapan kita di dalam Tuhan karena Tuhan setia dengan janjinya. Yang kedua di ayat 24, kita saling memperhatikan dan mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik ini. Dan yang ketiga di ayat yang ke-25, jangan menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah, dan mari saling menasihati dan makin giat melakukan pekerjaan Tuhan karena hari Tuhan yang sudah dekat. Jadi sahabat inspirasi yang dikasihi Tuhan, inspirasi hari ini jelas kita telah dipersatukan dengan Allah karena pengorbanannya di Bukit Kalvari. Maka seyogyanya kita menghargai karya keselamatan itu dengan cara belajar bersama, membaca, memahami, dan menafsirkan Alkitab dengan baik dan benar. Maka mari kita belajar bersama di kelas pelatihan memahami Alkitab yang diadakan di gereja kita, dan kita saling memperhatikan dan mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik ini, dan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, dan kita saling menasihati dan makin giat melakukan pekerjaan Tuhan. Seperti dalam kitab Kolose 3 ayat 16 mengatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih setiamu pada setiap kami, sehingga kami ada hingga hari ini, dan anugerah keselamatan kekal bagi setiap kami. Firman-Mu mengajarkan agar kami menumbuhkan iman kami dengan belajar dengan kesungguhan hati tentang Alkitab yang adalah harta dalam bejana. Terus terangi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa menangkap isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.